Bunda, Mbak Suci itu kan orang Tulungagung, Bun. Bunda Sipanur kenal nggak sih? Dompet menjerit, tenang. Ini yang ditanyakan ke saya tentang Suci. Mbak Suci yang mengkritiki pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Awal-awal saya respect ketika dia ini berani mengkritik pemerintahan di desanya ya. Tapi di ujung apa itu yang kemudian dia merambah mengkritisi kacung motor itu aku mulai bingung dengan Suci ini. Ini Suci ini maksudnya gimana ya? Dia ini mau menjadi pengkritik bagi pemerintah atau mengkritik sebuah rumah tangga begitu loh. Kalau ini kan sudah ini kenanya Suci ini adalah pelanggaran loh ini namanya. Dia kan bahkan menantang dimana kalau bisa silahkan laporkan dan paksa saya pulang atau bagaimana. Suci ini gini, saya nggak peduli ya, saya nggak kenal sama Suci, saya pun juga nggak kenal sama Mas Kacung Motor ya, saya nggak kenal, cuma saya tahu Kacung Motor karena dia FYP di pertiktokan. Tetapi apa yang dikatakan Suci tentang istri-istri si Kacung Motor ini yang negatif semua ya, yang disampaikan seolah-olah ini saya kira perempuan ya, nggak pantas begitu. Gak pantas begitu. Jadi kadang aku ngecek videonya yang mana sih ya aku. Terus setiap dia bikin video itu selalu posisi hidungnya itu di atas dan nyeprok begitu. Jadi apa ya, kelihatan antagonisnya itu benar-benar kelihatan begitu. Sebenarnya kritikan dia dengan pemerintahan Tulungagung bagus ya, bagus. Saya acungi jempol dan dia memang seorang yang berani ketika menyuarakan sesuatu. Tetapi makin ke belakang makin nggak fair bagi seorang pengkritik ya. Intinya yang dia kritisi tentang Kacung Motor ini sungguh luar biasa tidak pantas untuk dilakukan sih kalau menurutku. Apalagi sudah mengobrak-abrik yang namanya aib rumah tangga yang dimiliki oleh Kacung Motor. Itu dia tidak berhak itu sebenarnya. Ada yang tanya juga, apakah tidak bisa dipulangkan itu? Bisa. Itu bisa dipulangkan dari Taiwan ya kalau dia jalurnya jalur resmi. Kalau dia jalur resmi. Ini caranya begini. Ini kan yang disampaikan ini adalah dia mengumbar sesuatu aib dari istri-istrinya Pak Kacung Motor ya. Dan jatuhnya fitnah ketika apa yang disampaikan oleh si Suci ini jatuhnya fitnah. Pemfitnahan ya namanya fitnahan. Nah itu bisa caranya mengulangkan, nggak perlu Pak Presiden, nggak perlu. Cukup Kacung Motor, siapa yang merasa tersakiti, siapa yang merasa dirugikan oleh apa yang diucapkan oleh si Suci ini, bisa menuntut Suci di tempatnya Tulungagung ya, kalau nggak salah di Tulungagung dengan bukti-bukti yang dilampirkan dan disampaikan. Nanti pengadilan akan meminta bantuan kepada polisi Interpol. Antar polisi, jadi antar negara. Suci ini diberangkatkan dari PT mana, PT itu akan berurusan dengan yang namanya agensi sana. Agensi sini akan bekerja sama dengan agensi yang ada di Taiwan. Kemudian agensi Taiwan akan berurusan langsung kepada majikannya. Karena si Suci ini menjadi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dari majikan. Jadi bukan langsung Sucinya yang mendapatkan surat, bukan, tetapi majikan dari si Suci ini. Jadi intinya begitu. Ini kalau si Suci ini jalurnya resmi, tapi kalau jalurnya nggak resmi mah dia mungkin agak merasa aman karena kalau jalurnya nggak resmi ya, kalau jalurnya resmi bisa dipulangkan. Dan dia tidak akan pulang sendiri, dia akan dikawal dari sana dan di sini pun langsung dikawal juga dari kepolisian sini. Jika itu ada yang melaporkan Suci, jadi nggak butuh presiden, nggak butuh.
ngapain presiden memulangkan, enggak, itu caranya begitu sih. Yang merasa dirugikan jika dia bisa melaporkan itu dia laporkan, nah itu nanti akan bekerja sama agensi sini dan Interpol, jadi antar polisi Interpol antar negara. Jadi intinya begitu, kalau dia itu benar-benar resmi ya, dia masuk ke Taiwan resmi itu pasti nanti lebih mudah karena nanti jalurnya dari agensi sini ke agensi sana nanti yang berhubungan langsung dengan ke majikan. Nah, majikan nanti bosnya akan memproses itu dan mengembalikan Suci ke agensinya. Jadi begitu intinya, bukan ke Sucinya. Enggak, itu udah urusan masuknya kriminal. Jadi intinya begitu. Ini agak berani juga sih Mbak Suci ini ya, kalau menurut saya agak berani juga cuap-cuapnya di media sosial dengan kalau berani pulangkan saya melalui presiden, nggak bisa, nggak seperti itu. Kalau kau masuknya sebagai pekerja migran secara resmi, kalau resmi mah mudah ya, diprosesnya itu mudah, nggak perlu ini membatalkan. Ini nggak perlu karena ada pengaduan hukum tentang hukum itu bisa bekerja sama antar negara begitu melalui agensi masing-masing dan kemudian nanti yang berurusan adalah majikannya karena di sana yang menanggung tanggung jawab mempertanggungjawabkan untuk Mbak Suci ini adalah majikannya. Jadi itu awalnya itu sudah saya ingatkan ya melalui komentar tapi tidak tahu dibaca atau tidak. Berhati-hati Mbak Suci. Kita itu membutuhkan orang-orang yang berani untuk mengkritisi pemerintah. Tetapi makin kesini makin aneh Mbak Sucinya. Jadi ya itu tadi ada yang bertanya gimana ini Bunda Sivanur. Bunda sama-sama orang Tulungagung ya agak menyesalkan juga karena saya juga orang Tulungagung ya agak menyesalkan dengan apa yang dilakukan Mbak Suci di media sosial yang sudah menyerang pribadi, yang sudah menyerang keluarga dari Kacung Motor. Ini sudah nggak relevan lagi untuk dijadikan untuk dijadikan suguhan di publik, apalagi nanti jatuhnya itu adalah merugikan dari usahanya Pak Kacung Motor. Itu kan kebenarannya tumpang tindih yang disampaikan ataupun barang-barangnya yang terlihat dipoles dengan bagus tapi mesinnya rusak kan itu disampaikan kan itu berbahaya. Itu sudah merusak yang namanya nama baik dari usaha orang. Hati-hati Mbak Suci. Dari awal sudah saya sudah ingatkan, jangan personal, tapi nggak tahu ya dibaca atau tidak. Mungkin siapalah saya komentar saya dibaca. Jangan ya, tapi ya mau bagaimana lagi, apapun yang terjadi di media sosial itu sebenarnya begini. Mulutmu adalah harimaumu. Itulah yang terjadi di media sosial. Maka berbijak-bijaklah untuk menggunakan media sosial dengan baik dan benar agar kita tidak merugikan orang, agar kita tidak menyakiti orang. Kalau menyakiti sih saya kira siapapun semua pasti menyakiti ya, satu sama lain itu pasti menyakiti karena ego itu pasti tinggi karena kita merasa tidak akan bertemu begitu. Jadi asal nulis saja, asal jeplak aja gitu. Tetapi kalau bisa jangan merugikan apalagi ini perekonomian terus rumah tangga. Saya berharap kalian bermedia sosial itu yang baik-baik saja, yang apa itu namanya yang normal-normalnya orang yang lagi cari hiburan gitu aja lah ya. Oke, salam cinta damai dari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.